Pernah kebayang nggak apa jadinya kalau seorang presiden duduk bareng sama pakar-pakar paling kritis dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka yang paling tajam? Nah, baru-baru ini Presiden Prabowo melakukan hal itu. Yuk kita bedah bareng apa aja jawaban kunci dan visi beliau untuk masa depan Indonesia. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, kunci buat ngerti semua ini ada di filosofi dasar beliau. Beliau sendiri menyebutnya mazhab akal sehat. Gampangnya, ini adalah cara berpikir yang selalu coba cari akar masalahnya, esensinya apa, dan prinsip inilah yang jadi fondasi buat semua kebijakannya. Jadi, dalam pembahasan kali ini, kita akan kupas tuntas visi beliau lewat 5 pilar utama. Kita mulai dari fondasinya, yaitu mazhab akal sehat. Terus kita lanjut ke rencana besarnya buat ekonomi. Habis itu, kita lihat gimana cara beliau menghadapi tantangan internal seperti birokrasi, lalu soal demokrasi, dan terakhir kita bahas posisi Indonesia di mata dunia. Yuk, kita mulai dari yang pertama, mazhab akal sehat. Ini tuh bukan sekedar slogan loh. Selama lebih dari 2 dekade, Presiden Prabowo itu konsisten banget ngomongin soal hal-hal mendasar, pangan dan energi. Buat beliau, ini bukan soal nebak-nebak bakal ada perang atau enggak, tapi ini soal logika dasar, supaya sebuah bangsa merdeka itu bisa benar-benar berdiri di kaki sendiri. Cara pandang beliau ini ternyata sangat dipengaruhi oleh sejarah. Beliau sering merujuk pada jebakan Thucydides. Ini konsep kuno yang intinya bilang gini, kalau ada negara kuat yang merasa terancam sama negara baru yang lagi naik daun, hampir pasti ujung-ujungnya konflik. Pelajarannya simpel, yang kuat akan selalu menang, dan yang lemah bakal jadi korban. Makanya, beliau yakin Indonesia harus kuat dan mandiri biar bisa selamat. Prinsip ini diperkuat lagi sama pepatah Romawi kuno. Kalau kamu mau damai, bersiaplah untuk perang. Ini bukan berarti kita mau cari gara-gara ya, justru sebaliknya. Kesiapan itu adalah cara terbaik buat memastikan perdamaian dan menjaga bangsa kita supaya nggak diinjak-injak di panggung dunia yang keras ini. Nah, filosofi kemandirian tadi itu langsung nyambung ke urusan perut, ke ekonomi negara kita. Pertanyaan besarnya kan, gimana caranya potensi ekonomi kita yang luar biasa ini bisa jadi kemakmuran nyata buat semua rakyat, bukan cuma dinikmati segelintir orang aja. Diskusi itu mengungkap beberapa masalah ekonomi yang cukup serius. Kelas menengah kita ternyata menyusut. 80% lapangan kerja baru itu sifatnya informal, yang gajinya seringkali pas-pasan. Dan yang paling bikin miris, tingkat pengangguran tertinggi justru ada di kalangan anak muda terdidik. Kombinasi ini, kalau dibiarkan, bisa jadi bom waktu sosial. Biar kebayang seberapa parah masalahnya, coba dilihat angka ICOR Indonesia. 6,5. Istilahnya emang ribet, tapi artinya sederhana. Buat menghasilkan pertumbuhan 1 unit, kita butuh modal 6,5 unit. Boros banget kan? Bandingkan sama Thailand yang cuma 4, atau Vietnam yang 3,6. Ini artinya, ekonomi kita sangat tidak efisien. Banyak banget modal yang kebuang sia-sia. Terus solusinya gimana? Jawabannya adalah transformasi industri total, atau yang sering kita dengar dengan istilah hilirisasi. Rencananya jelas, ada 4 langkah. Pertama, stop jual bahan mentah. Kedua, olah semua kekayaan alam kita di dalam negeri. Ketiga, bikin produk-produk industri yang nilainya tinggi. Dan yang paling penting, keempat, ciptakan pekerjaan yang layak buat anak-anak muda kita yang sudah susah payah sekolah. Oke, rencana ekonomi udah keren. Tapi kalau mesin pemerintahannya sendiri rewel dan birokrasinya berbelit-belit, ya percuma kan? Nah, sekarang kita masuk ke tantangan dari dalam. Gimana rencana Presiden buat membenahi birokrasi dan menghadapi krisis? Salah satu musuh terbesar di pemerintahan, kata beliau, adalah budaya ABS alias asal bapak seneng. Ini loh kebiasaan ngasih laporan yang bagus-bagus aja, biar atasan seneng, padahal kenyataannya di lapangan hancur. Budaya ini dianggap bahaya banget karena bisa bikin pemimpin salah ambil keputusan fatal gara-gara data palsu. Beliau bertekad mau membongkar habis budaya ini. Dan ternyata hasilnya udah mulai kelihatan. Cuma dengan motong pengeluaran yang nggak penting, kayak upacara seremonial, perjalanan dinas yang nggak perlu, atau rapat-rapat di hotel mewah, pemerintah berhasil hemat 308 triliun rupiah. Angka yang gede banget yang menurut beliau sebelumnya rawan banget jadi bancakan korupsi. Mau lihat contoh yang lebih nyata? Coba lihat ini, soal pupuk. Dulu, buat menyalurkan pupuk bersubsidi, itu ada 145 aturan, melibatkan belasan kementerian. Petani mau dapat pupuk aja susahnya minta ampun. Sekarang, semua aturan ribet itu dipangkas. Petani bisa langsung datang dan beli pupuk cuma dengan nunjukin KTP. Simple, dan langsung kena sasaran. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling ditunggu-tunggu dan paling panas dibicarakan dalam diskusi ini, jaminan kebebasan berpendapat, termasuk soal perlindungan buat orang-orang yang kritis ke pemerintah. Ini ujian sesungguhnya buat demokrasi kita.
Pertanyaan tajamnya datang dari jurnalis Najwa Shihab. Beliau menyinggung kasus serangan terhadap aktivis dan bertanya, gimana caranya publik bisa yakin kalau ruang untuk mengkritik itu aman dan dilindungi? Pertanyaan ini benar-benar mewakili kegelisahan banyak orang. Jawaban Presiden sangat lugas dan tanpa basa-basi. Beliau menjamin tidak akan ada impunitas, alias nggak ada yang kebal hukum. Beliau janji bakal usut tuntas kasus ini sampai ke dalangnya. Dan yang paling penting, beliau tegaskan kalau pelakunya ternyata aparat negara berseragam, mereka tidak akan dilindungi sama sekali. Tapi penting juga buat kita paham cara pandang beliau soal ini. Beliau membedakan kritik jadi dua jenis. Yang pertama, kritik yang konstruktif, yang basisnya fakta dan data. Kritik semacam ini, kata beliau, sangat diterima. Tapi ada jenis kedua yang beliau sebut kritik destruktif, yaitu kritik yang tujuannya cuma buat menebar kebencian, kecurigaan, atau bikin negara jadi nggak stabil. Oke, dari urusan dalam negeri, sekarang kita terbang ke panggung global. Di bagian terakhir ini, kita akan bahas soal kebijakan luar negeri Indonesia dan perang kita yang cukup kompleks dalam konflik-konflik dunia, terutama soal Gaza. Gimana ceritanya Indonesia bisa sampai terlibat? Nah, ini kronologinya. Semua berawal dari serangan 7 Oktober 2023. Lewat serangkaian langkah diplomatik, yang puncaknya adalah pidato Presiden di sidang umum PBB, akhirnya muncullah resolusi Dewan Keamanan PBB yang membentuk Board of Peace. Eits, tapi Indonesia nggak asal gabung gitu aja. Ada syarat-syarat super ketat yang kita ajukan. Partisipasi kita harus atas mandat PBB. Kita nggak akan ikut aksi militer melawan Hamas, nggak akan ikut melucuti senjata Hamas. Dan misi utama kita murni cuma satu, melindungi warga sipil dari serangan pihak manapun. Titik. Jadi gimana statusnya sekarang? Mengingat konflik di sana makin memanas, semua rencana partisipasi Indonesia dalam Board of Peace ini secara resmi statusnya on hold atau ditunda dulu. Kita menunggu situasinya lebih jelas sebelum melangkah lagi. Sebagai penutup, Presiden membagikan satu filosofi pribadinya yang sederhana tapi dalam banget. Kalau satu orang pun Anda tidak bisa bantu, jangan bikin susah orang lain. Sebuah prinsip yang sepertinya jadi kompas dalam hidup beliau. Nah, dari semua pemaparan tadi, pertanyaan yang tersisa buat kita renungkan bersama adalah, dengan visi yang berakar kuat pada akal sehat, pragmatisme, dan keinginan untuk jadi bangsa yang kuat, kira-kira akan seperti apa ya wajah Indonesia ke depannya, baik di dalam negeri maupun di panggung dunia?